Misal seseorang baru memulai usaha, apapun itu sifatnya, tugas dia adalah mencoba, berusaha, selebihnya dia serahkan hasilnya kepada Allah. Dan jangan pernah putus asa, karena Allah akan merahmati semua usaha selama bukan hal yang diharamkan olehnya. Atau dia sedang ingin memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi, utangnya yang belum terlunasi, permasalahan dalam rumah tangganya, permasalahan anak-anak, orang tua, mertua, teman-teman, permasalahan di sekitarnya, musuh yang akan mengalahkan dia, apapun sifatnya, dia tugasnya berikhtiar, mencoba bagaimana yang muncul di benak dia, terlintas di hati dia, selama bukan haram dia ikhtiar. Kemudian dia penuhkan hatinya dengan bertawakal kepada Allah. Serahkan, Allah akan selesaikan. Ribut dengan istri pun tinggal membahasakan kepada dia, kenapa harus seperti ini, kenapa tidak seperti ini, bukankah Allah larang? Selebihnya tawakal kepada Allah. Khatam Al-Quran, ini manfaatnya besar sekali. Kata Nabi SAW, Ikra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'in li ahli yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Quran dan puasa itu akan menjadi penolong bagi pembaca, bagi pelakunya pada hari kiamat. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahan dia salat malam, maka masukkan dia ke dalam surga karena aku. Dan puasa mengatakan dia telah menahan lapar dan haus karena aku, masukkan dia ke dalam surgaku atau dalam surgamu. Jadi ini mutiara yang ketiga, membaca Al-Quran teman-teman. Baca Al-Quran dan usahakan anda membaca dengan tadabbur, ya, minimal 10 ayat per hari. Baca ayatnya, baca terjemahannya, supaya kita faham apa yang Allah pesankan kepada kita. Tidak bisa pahami agama ini kecuali dari Al-Quran. Kamu kalau kepingin tahu hatinya manusia, lihat tingkah lakunya. Karena tingkah laku manusia itu adalah cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, omongannya baik, gerakan tangan itu baik, gerakan mulut itu baik. Bohong kalau orang itu mengatakan bahasanya mulutku cuman yang gini tapi hatiku bersih. Bohong. Karena Nabi sudah bersabda bahwasannya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, mulut baik. Baiknya mulut menunjukkan mulut yang ada di hati kita ini baik. Jadi di dalam hati kita itu lengkap anggota badannya sama kayak kita ini. Di hati ada mulut, di hati ada mata, di hati ada telinga, di hati ada kaki, di hati ada kemaluan. Kalau kemaluan di hati rusak, kemaluan di luar rusak. Mulut di hati rusak, mulut di luar akan rusak. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ketenangan batin kecuali nurut sama Allah. Dipanggil sholat, ya mangkat. Hanya itu saja jalannya. Kita pengen damai, kita pengen tentrem. Kalau jenengan nggak percaya, tanya sama orang-orang yang nggak sholat, apakah hidup mereka tentrem? Tidak mungkin, mustahil. Ustaz, saya pernah tanya Ustaz, wong ra tau sholat, udah uripnya ayam lombok. Tidak mungkin. Allah sendiri yang mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang nggak mau beribadah kepada Allah itu pasti hidupnya sempit, gelisah, nggak tentrem, nggak tenang. Itu pasti Allah yang mengatakan itu. Jangan marah kalau disebutkan keburukan oleh orang. Biasa aja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita.